never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. MotoGP Spanyol 2025 di Circuito de Jerez, Angel Nieto pada Minggu malam WIB menghadirkan drama besar. Fabio Quartararo akhirnya kembali ke podium setelah sekian lama, finish di posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez mengalami nasib sial, crash di awal balapan yang dinilai banyak pihak sebagai karma atas insiden sebelumnya di sprint race. Balapan dimulai dengan Fabio Quartararo start dari posisi pole. Rider Monster Energy Yamaha itu tampil impresif sepanjang sesi kualifikasi, menempatkan dirinya di depan dua pembalap Ducati, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Tensi panas sudah terasa sejak awal, mengingat insiden antara Quartararo dan Marquez pada sprint race sehari sebelumnya, di mana tekanan keras dari Marquez menyebabkan Quartararo jatuh dan gagal finish. Begitu lampu start padam, Quartararo melesat mempertahankan posisi terdepan. Di belakangnya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia langsung bersaing ketat untuk mengejar. Persaingan ini tak hanya keras, tetapi juga berbahaya. Marquez dan Bagnaia beberapa kali bertukar posisi, bahkan sempat bersenggolan di tikungan tajam, memperlihatkan betapa panasnya pertarungan di antara dua juara dunia ini. Namun, drama besar terjadi di putaran keempat. Saat mencoba melakukan manuver agresif di tikungan 8, Marquez kehilangan kendali motornya. Ia tergelincir dan terjatuh, membuat penonton di Jerez terhenyak. Meski mencoba melanjutkan balapan, peluang Marquez untuk meraih hasil maksimal praktis sirna. Kecelakaan ini langsung memicu reaksi dari para pengamat dan fans. Banyak yang menyebut insiden ini sebagai karma atas perilaku Marquez pada sprint race, di mana ia dinilai terlalu agresif terhadap Quartararo. Kini, Marquez harus menelan pil pahit atas tindakannya sendiri. Dengan absennya Marquez dari persaingan di depan, jalan terbuka bagi Alex Marquez, adik Marc, untuk menyerang. Alex, yang tampil solid sejak awal, langsung menyalip Bagnaia di putaran yang sama dan mulai memburu Quartararo. Fabio sempat bertahan hingga lap ke-11, namun akhirnya harus mengakui keunggulan Alex yang tampil lebih cepat dan konsisten. Setelah menyalip Quartararo, Alex Marquez tidak lagi terkejar. Pembalap Gresini Racing itu melaju mulus di depan, membuka jarak sedikit demi sedikit, sementara Quartararo fokus mempertahankan posisi dari tekanan Bagnaia di belakangnya. Bagnaia sendiri mengalami masalah dengan ban depannya, membuatnya kesulitan mempertahankan kecepatan ideal. Akibatnya, ia tidak mampu mengejar Quartararo dan harus puas finish di posisi ketiga. Bagi Fabio Quartararo, podium kedua ini terasa sangat manis. Setelah melewati serangkaian balapan sulit di awal musim, termasuk masalah teknis dan performa motor Yamaha yang tertinggal dibanding Ducati dan KTM, hasil ini menjadi titik balik penting. Wajah Quartararo berseri-seri saat naik podium, menunjukkan betapa berharganya hasil ini baginya dan tim Yamaha. Sementara itu, Marc Marquez, yang sempat kembali ke lintasan setelah crash, akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-12. Ia mengumpulkan 4 poin, namun jelas jauh dari harapannya saat start dari barisan depan. Usai balapan, Marquez tidak banyak berbicara, hanya mengakui bahwa ia melakukan kesalahan saat terlalu memaksa di tikungan. Balapan ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari bos Dorna, Carmelo Ezpeleta. Dalam wawancara usai lomba, Ezpeleta menyebut MotoGP Spanyol 2025 sebagai salah satu balapan paling seru setelah 5 seri musim ini. Ini adalah balapan yang luar biasa. Ada drama, ada ketegangan, ada pertarungan hebat. Inilah yang membuat MotoGP begitu spesial. Penonton di Jerez mendapatkan suguhan luar biasa hari ini, kata Ezpeleta dengan senyum lebar. Kemenangan Alex Marquez di Jerez ini juga semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pembalap yang layak diperhitungkan musim ini. Dengan performa konsisten dan mentalitas kuat, Alex kini mulai menempatkan dirinya sebagai ancaman serius dalam perburuan gelar dunia 2025. Klasemen sementara MotoGP 2025 pun semakin ketat. Marc Marquez, yang berharap bisa mengambil keuntungan dari balapan ini, malah tertahan dan harus bekerja keras di seri-seri berikutnya. MotoGP selanjutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis,
2 pekan dari sekarang. Fabio Quartararo tentu berharap bisa kembali tampil kompetitif di kandangnya sendiri, sementara Marc Marquez dituntut untuk bangkit dari keterpurukan jika ingin menjaga peluang juara musim ini tetap hidup. Balapan di Jerez ini sekali lagi membuktikan bahwa dalam MotoGP, segalanya bisa terjadi. Dari pertarungan sengit, drama jatuh, hingga kisah comeback mengesankan, semua tersaji dalam satu malam yang tak akan dilupakan para pecinta balap motor. Insiden crash Fabio Quartararo jadi sorotan, Marc Marquez dinyatakan tak bersalah, tetap rajai sprint race MotoGP Jerez 2025. Sprint race MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez, Sabtu 26 April malam WIB, menjadi panggung penuh drama yang menyita perhatian dunia balap motor. Selain pertunjukan dominasi Marc Marquez yang kembali keluar sebagai pemenang, insiden jatuhnya Fabio Quartararo menjadi salah satu momen yang paling disorot. Nasib apes menimpa Fabio Quartararo, peraih pole position, yang harus mengakhiri balapan lebih cepat akibat kecelakaan. Insiden ini sempat menimbulkan kontroversi karena banyak yang menuding Marc Marquez sebagai biang kerok atas crash tersebut. Namun, hasil investigasi resmi dari Race Direction akhirnya membersihkan nama Marquez dari segala tuduhan. Investigasi menyimpulkan bahwa Marquez memang memberikan tekanan dengan aksi late braking agresif, namun tidak ada kontak sedikit pun yang terjadi antara kedua pembalap. Sejak lampu start padam, duel sengit langsung tersaji di barisan terdepan. Marc Marquez yang start dari posisi kedua langsung tancap gas dan sempat melewati Quartararo sesaat setelah start. Namun, Quartararo menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap pole sitter. Dengan manuver cepat dan presisi, ia merebut kembali posisi pertama di tikungan awal dan memimpin jalannya balapan. Di belakang mereka, Alex Marquez menyusul dengan sigap di posisi ketiga, diikuti oleh Francesco Bagnaia di urutan keempat. Para penggemar di Jerez langsung disuguhi aksi balap penuh ketegangan sejak awal lap pertama. Namun, belum genap satu lap penuh, Marc Marquez mulai meningkatkan tekanannya. Dia terus menempel ketat Quartararo, mencari celah untuk menyalip. Pada awal lap kedua, Marc melakukan late braking tajam di tikungan ke-6, sebuah upaya penuh risiko untuk mengambil alih posisi. Dalam momen itu, tekanan dari Marquez tampaknya terlalu besar bagi Quartararo. Tanpa ada kontak fisik, Quartararo kehilangan keseimbangan dan motornya terlempar ke gravel. Pembalap Yamaha itu harus mengakhiri sprint race dengan tangan kosong, sebuah pukulan berat bagi tim yang sangat berharap pada hasil bagus di Jerez. Kecelakaan ini segera memicu perdebatan. Banyak pihak, termasuk beberapa pengamat balap, sempat menyebutkan bahwa manuver agresif Marc Marquez menjadi penyebab utama jatuhnya Quartararo. Sorotan media pun langsung tertuju pada Marquez, yang dianggap terlalu nekat. Namun, Race Direction bergerak cepat untuk mengusut insiden ini. Berdasarkan analisis data telemetri, video rekaman, dan saksi dari berbagai sudut pandang, dipastikan bahwa tidak ada kontak antara Marquez dan Quartararo. Marquez hanya melakukan aksi late braking yang sangat agresif, namun tetap dalam batas regulasi MotoGP. Marc Marquez melakukan tekanan pada Fabio Quartararo lewat pengereman dalam di tikungan, namun tidak ada insiden kontak. Ini adalah bagian dari balapan. Tidak ada pelanggaran, demikian pernyataan resmi dari Race Direction. Dengan begitu, Marquez dinyatakan bersih dan berhak mempertahankan kemenangannya di sprint race Jerez. Setelah insiden itu, Marc Marquez dengan mulus mengambil alih pimpinan balapan. Dengan laju yang stabil dan agresif, ia perlahan membangun jarak lebih dari 1 detik dari adiknya, Alex Marquez, yang terus mengejar di posisi kedua. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga harus menjaga konsentrasinya dari tekanan Franco Morbidelli yang tampil impresif. Fermin Aldeguer melengkapi posisi 5 besar dengan performa solid. Marc Marquez sendiri tampil tanpa celah sepanjang balapan 12 lap ini. Seakan tak terpengaruh oleh drama di belakangnya, Marquez mengukir waktu konsisten di tiap lap dan tak memberikan celah bagi para rival untuk mendekat. Pada akhirnya,
Marc Marquez melintasi garis finish sebagai pemenang, unggul 1,139 detik dari Alex Marquez di posisi kedua. Francesco Bagnaia mengamankan posisi ketiga untuk melengkapi podium Ducati. Kemenangan ini semakin menegaskan dominasi Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025. Dengan hasil ini, Marquez sukses memenangkan 5 sprint race berturut-turut musim ini, rekor sempurna yang membuatnya kokoh di puncak klasemen sprint race. Balapan yang luar biasa untuk saya dan tim, ujar Marc usai balapan. Saya mendorong maksimal di awal untuk menekan Fabio, dan sayangnya dia jatuh, tapi itu bagian dari balapan. Saya fokus ke ritme saya sendiri setelah itu. Alex Marquez pun mengungkapkan rasa puasnya. Podium kedua, apalagi di belakang kakak saya, rasanya luar biasa. Kami terus berkembang dan ini modal bagus untuk race utama besok, katanya. Bagnaia, meski kecewa gagal lebih kompetitif, tetap mengambil sisi positif. Kami kurang agresif di awal. Fokus saya sekarang untuk memperbaiki performa di race penuh. Dengan dominasi di sprint race sejauh ini, Marc Marquez tampaknya mengirim sinyal kuat bahwa era barunya di Ducati benar-benar sudah dimulai. Konsistensi, agresivitas, dan ketenangan dalam tekanan menjadikannya sosok yang sangat sulit dikalahkan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Menjelang seri MotoGP Jerez 2025 akhir pekan ini, Francesco Bagnaia menunjukkan sikap optimis meskipun tantangan besar menantinya. Musim ini, persaingan makin ketat karena ia harus berhadapan langsung dengan Marc Marquez yang tengah dalam performa terbaiknya bersama tim pabrikan Ducati. Dengan motor GP24 terbaru, keduanya kini memiliki senjata yang sama, membuat potensi duel mereka di Jerez semakin panas. Tahun lalu, di tempat yang sama, Bagnaia berhasil mengalahkan Marquez yang saat itu masih memperkuat tim Gresini Racing menggunakan motor Ducati GP23 yang lebih tua. Kemenangan itu menjadi momen bersejarah bagi Bagnaia, yang kini berambisi mengulang kesuksesan tersebut. Jika bisa duel melawan Marc seperti tahun lalu, saya akan senang, ujar Bagnaia dalam konferensi pers menjelang balapan. Meskipun saat ini Marc Marquez sedang mendominasi musim 2025 dengan memenangkan 7 dari 8 balapan pertama, Bagnaia tetap percaya diri. Ia mengakui bahwa menghadapi Marquez bukanlah tugas mudah, namun juga bukan hal yang membuatnya gentar. Marc dalam kondisi luar biasa. Dia sangat cepat, konsisten, dan sulit dikalahkan. Tapi saya menyukai tantangan seperti ini. Itulah alasan kita balapan, untuk bertarung melawan yang terbaik, tambah murid Akademi VR 46 itu. Francesco Bagnaia baru saja menjalani akhir pekan yang kurang mulus di MotoGP Qatar 2 pekan lalu. Sebuah kecelakaan saat sesi kualifikasi membuatnya gagal mengamankan posisi start di barisan terdepan. Namun insiden itu tidak menggoyahkan kepercayaan dirinya. Kualifikasi selalu menjadi sesi yang berisiko tinggi. Kita semua memacu motor hingga batas maksimal dalam satu lap. Risiko jatuh memang selalu ada, tetapi pendekatan saya tidak akan berubah di Jerez. Saya harus lebih fokus dan menghindari kesalahan kecil yang bisa berakibat besar, ujar rider bernomor 63 itu. Kepercayaan diri Bagnaia diperkuat oleh catatan gemilangnya di Jerez. 3 tahun berturut-turut, ia berhasil naik podium tertinggi di sirkuit Andalusia tersebut. Balapan di Jerez selalu terasa spesial bagi saya. Seperti balapan di kandang sendiri. Saya sudah mengenal setiap sudut lintasan ini dengan baik. Sejak Ducati mengubah filosofi motornya pada 2021, GP24 kami bekerja sempurna di sini, jelas pembalap kelahiran Torino itu. Namun, kondisi lintasan akhir-akhir ini menjadi perhatian. Badai yang melanda kawasan Jerez beberapa hari lalu sempat membuat permukaan trek tidak optimal. Kita perlu melihat bagaimana kondisi lintasan. Tetapi saya sangat positif. Saya percaya pada performa motor dan kerja keras tim. Kami akan siap saat lampu start padam, tegasnya. Dalam persaingan menuju puncak klasemen, Bagnaia saat ini berada di posisi ketiga. Ia tertinggal 9 poin dari Alex Marquez dan terpaut 26 poin dari pemuncak klasemen, Marc Marquez.
Dengan 25 poin yang diperebutkan dalam satu balapan utama, Bagnaia secara matematis masih berpeluang menjadi pemuncak klasemen jika mampu tampil sempurna di Jerez. Tak hanya soal rivalitas pribadi, Bagnaia juga membawa misi besar bersama Ducati. Pabrikan asal Italia itu berpeluang mencetak rekor baru dengan mencatatkan 22 kemenangan beruntun, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Honda. Saat ini, tidak perlu diragukan lagi, Ducati adalah motor terbaik di grid. Paket kami, pembalap-pembalap kami, semuanya bekerja sangat sempurna, ujar Bagnaia bangga. Namun, ia tetap mewaspadai faktor-faktor lain di lintasan. Selain Marc Marquez, ia juga mencermati potensi ancaman dari Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, dan tentunya Alex Marquez yang tampil konsisten sejak awal musim. Semua pembalap Ducati sangat kuat tahun ini. Fabio Quartararo cepat, Franco Morbidelli selalu mengancam, dan Alex juga sangat konsisten. Balapan akhir pekan ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa, kata Bagnaia. Mengenai strategi menghadapi duel melawan Marquez bersaudara di Jerez, Bagnaia tidak mau terlalu banyak berbicara. Saya akan mencoba bertarung. Tidak ada strategi khusus, hanya fokus penuh dari awal hingga akhir. Jika akhirnya bisa bertarung roda dengan roda melawan Marc, saya akan menikmati setiap momennya, tutup Bagnaia. Sirkuit Jerez, dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat, memang dikenal menuntut keseimbangan antara kecepatan dan teknik. Sejarah mencatat banyak duel legendaris terjadi di lintasan sepanjang 4,4 km itu. Kali ini, dunia menantikan apakah duel Bagnaia versus Marc Marquez akan menjadi tambahan baru dalam daftar momen bersejarah MotoGP Jerez. Akhir pekan ini, mata dunia akan tertuju pada sirkuit di selatan Spanyol itu. Apakah Francesco Bagnaia mampu mempertahankan dominasinya di Jerez? Atau Marc Marquez akan semakin memperkuat statusnya sebagai raja baru Ducati? Yang pasti, para penggemar akan disuguhi pertarungan sengit antar dua gladiator MotoGP yang sama-sama haus kemenangan. I don't take shit, I got no love for the fake